Ya, dan pemirsa, pemerintah telah menentukan 1 Zulhijjah, yakni pada 8 Juni 2024. Sementara untuk 10 Zulhijjah di Indonesia, tanggal 17 Juni 2024 atau Idul Adhanya pada tanggal 17 Juni 2024. Namun ada perbedaan 1 hari antara Arab Saudi dan Indonesia. Lantas adakah dampak dari perbedaan ini? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Ma'rufin Sudibyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ma'rufin, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuda, selamat malam semua pemirsa di Sindo News TV. Terima kasih. Saya dengan Yudi, Mas Ma'rufin. Baik, Mas Ma'rufin, ini ada perbedaan antara Arab Saudi dan Indonesia. Di Arab Saudi 10 Zulhijjahnya tanggal 16 Juni 2024, sementara di Indonesia 17 Juni 2024. Mungkin langsung saja nih, mengapa ada perbedaan seperti ini antara Indonesia dan Arab Saudi, Mas Ma'rufin? Ya, yang pertama tentu kita harus melihat dulu konteks di negara Indonesia ya. Perlu saya sampaikan juga bahwa tadi dalam konferensi pers ini kan dinyatakan bahwa kita di Indonesia itu mendasarkan keputusan awal Zulhijjah atau tanggal 1 Zulhijjah dan juga kemudian Idul Adha 1445 Hijriah itu berdasarkan pada salah satunya adalah hasil ru'yah hilal. Di sini kami dari Lembaga Falakiyah PBNU, jadi PBNU mewakili Nahdlatul Ulama, itu kita bisa menyampaikan juga tambahan bahwa dari seluruh Indonesia itu kita di jaringan LFNU kita memiliki 11 lokasi yang berhasil melihat hilal dan itu lengkap dengan citranya. Jadi itu sebagai tambahan. Kemudian kenapa ada perbedaan? Ini sekali lagi kita harus melihat bagaimana tata cara penentuan awal bulan Zulhijjah antar negara ya. Karena Saudi Arabia memiliki pola sendiri, Indonesia juga memiliki pola sendiri. Yang saat ini menjadi bahan yang diangkat atau yang dipedomani oleh banyak negara adalah bahwa setiap negara itu memiliki kewenangan dan hak masing-masing untuk menentukan kapan waktu ibadahnya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan yang menjadi aturan yang dipedomani. Saya ambil contoh begini, misalnya di Indonesia kita kenapa melaksanakan penetapan awal Zulhijjah pada hari ini, pada hari Jumat ini, karena memang berdasarkan kalender resmi Takwim Standar Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga yang dipedomani juga oleh Lembaga Falakiyah PBNU bahwa pada hari ini adalah bertepatan dengan 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Sehingga pada hari ini kemudian kami di sini melaksanakan Ru'yatul Hilal dan kemudian Kementerian Agama melaksanakan sidang isbat terkait dengan penetapan 1 Dzulhijjah dan juga Idul Adha 1445 Hijriah. Sementara di Saudi Arabia itu tanggal 29 Dzulqa'dahnya itu jatuh pada hari Kamis kemarin. Dan pada hari Kamis kemarin posisi bulan di sana itu memang sudah relatif lumayan tinggi ya. Dalam artian bulan terbenam atau terlambat terbenam 11 menit dibandingkan dengan matahari. Sementara kalau di Indonesia pada hari Kamis kemarin itu bulan sudah di bawah ufuk ketika mataharinya terbenam sehingga tidak ada yang bisa dilihat dan juga secara syar'i nggak bisa dilaksanakan ru'yah hilal pada saat itu. Nah karena di Saudi Arabia pada hari Kamis itu melihat atau berhasil melaksanakan pengamatan hilal dan ada laporannya dan itu terterima secara fikih, maka kemudian diambil keputusan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk melaksanakan 1 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat ini dan kemudian nanti wukuf di Arafah itu bertepatan dengan 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Sabtu dan kemudian Idul Adhanya sehari kemudian bertepatan dengan hari Ahad 17 hari Ahad dan kemudian itu berbeda 1 hari dengan kita di Indonesia karena menetapkan Idul Adha pada hari Senin. Begitu Mas. Mas Ma'rufin, kalau dampaknya sendiri antara perbedaan Indonesia dan Arab Saudi untuk masyarakat kita apa ya Mas Ma'rufin? Idul Adha ini relatif dampaknya lebih kecil, atau saya lebih itu sebagai merelaks gitu ya, karena dalam konteks ini Idul Adha ini kan kita relatif dalam Idul Adha itu tidak seheboh seperti Idul Fitri kemarin. Ketika Idul Fitri kan kita banyak kegiatan yang bersifat sosial, kultural, bahkan ada aspek politik kita yang bersifat masyarakat. Jadi ada pergerakan masyarakat yang demikian besar sampai kemudian melibatkan sekian ratus juta pergerakan yang kita tahu dalam putaran kapital dalam jumlah yang sangat besar ya dalam setiap kegiatan yang terkait dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri. Sementara dalam Idul Adha itu tidak demikian. Dalam Idul Adha itu kan lebih banyak kita kegiatan perputaran kapitalnya pada pengadaan hewan kurban dan kemudian juga pada penyelenggaraan ibadah haji. Sementara ibadah haji itu sendiri kan Indonesia itu dibatasi hanya boleh mengirimkan maksimum 1% dari jumlah penduduk muslim, jumlah penduduk yang ada. Jadi setara dengan 220 ribu jiwa. Nah ini yang membedakan.
Jadi perbedaan ini lebih ke arah perbedaan dari sisi kepercayaan atau keyakinan bukan pada perbedaan yang kemudian sifatnya memberikan dampak yang sangat luas kepada masyarakat. Nah, begitu Mas. Mas, tadi dari Kementerian Agama menyampaikan bahwa ada 114 titik jadi Rukyatul Hilal. Kemudian tadi Mas Marufin juga menyampaikan 11 lokasi bisa melihat hilal. Ini metode yang dilihat dari lokasi-lokasi tersebut seperti apa sebenarnya, Mas? Dari kami di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama kita punya 58 titik. Beberapa titik memang bersinggungan dengan titik Kementerian Agama. Tapi beberapa titik juga beroperasi secara mandiri, terlepas dari tugas dari yang dijalankan oleh kementerian maupun lembaga yang terkait ya. Jadi dari 58 titik tersebut kemudian kami berhasil melaporkan terlihatnya hilal dari 11 lokasi. Seluruh lokasi melaporkan hilal terlihat dengan citra artinya ada fotonya. Itu 9 lokasi itu dengan teleskopik, jadi difoto dengan bantuan teleskop dan kemudian rekamannya kemudian disampaikan ke kami sebagai laporan. Terus kemudian dua titik itu melaporkan hilal terlihat secara kasat mata atau tanpa alat, tapi kemudian juga sempat direkam atau difoto dengan kamera yang ada. Nah, begitu Mas. Kalau masyarakat bertanya tentang dua metode yang digunakan pemerintah yakni hisab dan rukyat itu seperti apa sebenarnya Mas Marufin? Baik, ini kan permasalahan klasik ya. Kalau kemudian itu ditanyakan kepada kami selaku representasi dari Nahdlatul Ulama, tentu kami akan menjawab bahwa Nahdlatul Ulama berpedoman pada Ru'yatul Hilal, yaitu pengamatan hilal atau pengamatan lengkung sabit bulan paling kecil yang ada di ufuk barat setelah matahari terbenam. Ini karena itu sebagai metode yang paling terterima dari sisi fikih dan juga anggitannya atau rujukan itu cukup banyak. Sementara memang kita juga tidak menafikan ada metode lain untuk menetapkan awal bulan, apa yang disebut sebagai metode hisab. Itu metode yang mendasarkan pada perhitungan. Perhitungan ini perhitungan yang dikaitkan dengan kondisi geografis tempat, dan kemudian di atasnya atau di atas dari hal itu kemudian dibandingkan dengan apa yang disebut sebagai kriteria imkan ataupun kriteria yang lain. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita gali lebih dalam, antara dua metode ini sebenarnya relatif serupa dalam praktek ya. Artinya begini. Kami di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama itu kalau hendak menyelenggarakan Ru'yatul Hilal juga tetap berdasarkan pada hisab yang digunakan, hisab yang dipedomani. Karena tanpa hisab kemudian kita juga tidak bisa melaksanakan Ru'yah Hilal yang tepat. Hanya kemudian implementasinya di beberapa saudara-saudara kami di luar dari Nahdlatul Ulama mungkin ada juga yang tidak medomani hal demikian, dan itu tetap kita hormati. Hanya kemudian dari sisi aspek keilmuan di kami Lembaga Nahdlatul Ulama kita tetap berpedoman pada penggunaan Ru'yatul Hilal. Begitu Mas. Baik, disaksikan oleh masyarakat Indonesia, akhirnya sidang isbat ini menentukan 1 Zulhijjah 8 Juni 2024 dan 10 Zulhijjahnya adalah 17 Juni 2024. Terakhir Mas Marufin, bagaimana masyarakat menyikapi tentang hasil penentuan yang disampaikan pemerintah ini, terutama juga ada perbedaan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Marufin dengan Arab Saudi? Baik, secara internal di dalam negara Republik Indonesia kita tidak ada perbedaan. Artinya seluruh elemen organisasi kemasyarakatan Islam itu menetapkan bahwa 1 Zulhijjah memang bertepatan dengan Sabtu 8 Juni besok pagi. Jadi kita relatif berbeda situasinya dengan ketika awal Ramadan kemarin ya. Kalau awal Ramadan atau awal puasa itu kan memang ada perbedaan antara satu elemen dengan elemen umat Islam yang lain. Saya melihatnya di situ. Jadi kita punya sebuah modal positif yang cukup bagus dalam artian bahwa kita tidak perlu mempersoalkan permasalahan ada perbedaan lagi. Adapun kemudian ketika ada perbedaan dengan Saudi Arabia ataupun negara-negara yang lain, ini kan memang harus dipahami bahwa itu adalah perbedaan kebijakan antar negara ya. Memang ada yang mengidealkan supaya bagaimana kalau kemudian perbedaan itu bisa diatasi dengan menyatukan seluruh kalender ataupun dengan menyatukan seluruh penanggalan. Upaya ke sana ada dan itu kita apresiasi sekali. Tapi untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghormati ketika kemudian ada pihak ataupun elemen yang kemudian memilih untuk berbeda pendapat dengan apa yang menjadi pedoman ataupun pegangan secara umum. Saya kira begitu Mas dari kami. Baik Mas Marufin Sudibyo, terima kasih banyak. Kita doakan setelah penetapan dari 1 Zulhijjah ini bisa membuat ibadah rakyat Indonesia seluruhnya berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Mas Marufin. Ya, sama-sama, terima kasih. Salam.